Halo, kami dari kelompok 15A berpikir komputasional akan menjelaskan kode sistem perencanaan unit pemadam kebakaran Kota Depok dengan menggunakan pemikiran komputasional untuk setiap distribusi unitnya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Tubagus Davaiza Faris. Saya David Alexander. Saya Nicholas Edmund. Saya Sabia Milandri Putri Dirarosya. Saya Valian Joshua. Masuk kepada bagian pendahuluan. Kode ini dirancang untuk membantu perencanaan distribusi unit pemadam kebakaran di Kota Depok dan menggunakan prioritas-prioritas seperti kepadatan penduduk, luas area, dan tingkat kemacetan. Berikut visualisasi peta Kota Depok dengan rincian kecamatan-kecamatan yang tertera dengan jelas. Jadi kita bisa mengetahui lokasi-lokasi kecamatan, di sekitarnya ada kecamatan apa dengan apa, dan dari jarak terdekat itu kecamatan apa dengan apa. Lalu struktur umum kodenya ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu inisialisasi data, perhitungan unit pemadam, dan laporan hasil. Fungsi utama yang kami gunakan, yang pertama ada calculate fire stations, yang kedua ada generate detailed report, dan display opening message. Nah, pada fungsi display opening message ini digunakan untuk menampilkan pesan pembuka yang berisi tujuan, cara, dan cara kerja sistem perencanaan unit pemadam kebakaran. Berikut ini yang kami tampilkan adalah fungsi display opening message pada code yang kami gunakan. Kemudian data kecamatan atau distrik data. Data tentang kecamatan ini disimpan dalam dictionary distrik data. Dictionary ini adalah struktur data dalam Python yang menyimpan data dalam bentuk key value. Dictionary ini ditandai dengan kurung kurawal. Nah, kemudian setiap kecamatan memiliki atribut atau sebagai key, yaitu kepadatan penduduk, luas area, tingkat kemacetan, fasilitas kritis, kualitas infrastruktur jalan, dan kecamatan tetangga. Nah, fungsi dari distrik data ini digunakan untuk menghitung kebutuhan unit pemadam kebakaran berdasarkan prioritas yang dipilih. Nah, di sini ada contohnya yaitu yang BG. Bentar. Ini ada self district data. Self ini digunakan dalam OOP. Dalam kode ini, self adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mereferensikan objek instan dari sebuah kelas. Ini contohnya di Beji, population-nya, density-nya 5.000, kemudian area size-nya itu 150, traffic congestion-nya itu tinggi. Terus critical facility-nya itu ada RS Hermina sama kampus UI. Kemudian road infrastruktur quality-nya itu sedang dan neighboring district-nya itu ada Pancoran Mas dan Sukamajaya. Mana ini contoh kecamatan yang lainnya. Oke, jadi selanjutnya ada calculate fire station. Ini fungsi sebagai metode di dalam kelas OOP tadi. Jadi fungsi ini itu berfungsi untuk menghitung jumlah unit pemadam kebakaran yang dibutuhkan pada setiap kecamatannya. Nah, dihitungnya itu berdasarkan prioritas dan yang dipilih dan ada beberapa faktor-faktor lainnya seperti kepadatan penduduk, luas area, fasilitas kritis, dan infrastruktur jalan. Jadi di sini di kodenya kita bisa lihat uh, ada inisialisasi data atau kayak buat selanjutnya ada faktor-faktor seperti kepadatan penduduk. Kalau lebih dari 5.000 maka population station itu ditambah satu. Dan selanjutnya ada kondisi-kondisi lainnya. Dan untuk kondisi infrastruktur jalan dan skor lalu lintas itu dihitung dan digabung menjadi skor lalu lintas. Lalu skor lalu lintas itu akan menambahkan kepada traffic stations. Dan juga ada kondisi ketika prioritas yang dipilih oleh user input, maka stasiun dari prioritas itu akan dikali dua. Semuanya akan ditambahkan dan digabung kepada variabel base stations. Dan base stations itu akan di return. Lalu selanjutnya ini untuk menghitung kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan yang sedang dihitung dan mengurangi base station dengan neighbor stations yang ada di kecamatan di dekatnya. Lalu akan ada dictionary yang berisi dengan data-data setiap kecamatan. Selanjutnya ada metode yaitu generate detailed report, di mana metode ini digunakan untuk menghasilkan laporan terperinci mengenai distribusi pemadam kebakaran di Kota Depok.
Dari metode ini mencakup informasi setiap kecamatan, yaitu jumlah unit pemadam kebakaran yang diperlukan, fasilitas kritis, dan juga kecamatan tetangga. Untuk kodenya pertama dimulai dari define generate detail report yang digunakan untuk membuat metodenya. Selanjutnya ada print laporan distribusi unit pemadam kebakaran Kota Depok yang berfungsi sebagai header agar laporannya nanti bisa dibaca dengan jelas. Selanjutnya ada for loop yang dimana for loop ini akan mengambil setiap distrik dan juga infonya di dalam distrik yang dimana sudah dibuat di atau dijelaskan di PPT di slide sebelumnya. Lalu di dalam for loop ini ada kecamatan yang dimana akan mengambil key kecamatan, lalu juga ada keberadaan penduduk yang akan mengambil key dari keberadaan penduduk dan juga value-nya, lalu ada loss area, tingkat kemacetan, dan juga unit pemadam kebakaran yang ditempatkan. Lalu selanjutnya terdapat for loop lagi di dalamnya, yang di mana for loop ini digunakan untuk mengambil fasilitas di setiap kecamatan. Di dalam for loop ini akan mengambil fasilitas di suatu dictionary yang namanya district unscope data yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu akan selanjutnya memprint sebuah teks yaitu kecamatan tetangga, dan juga akan mengambil setiap variabel kecamatan tetangga yang berada di dalam dictionary district unscope data yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu terakhir ada total stations yang dimana variabel ini akan menjumlahkan semua fire station yang ada di distrik, lalu akan ditampilkan dengan menggunakan abstract method. Oke, selanjutnya ada fungsi main. Jadi fungsi main ini mengatur alur program termasuk meminta input dari pengguna untuk memilih prioritas perencanaan dari dan kecamatan untuk penempatan unit pertama. Di sini bisa lihat di kodenya ada function Depok Planner tuh bakal jadi Depok Fire Station Planner. Terus ada jika benar, while true, dia bakal print pilihan prioritas perencanaan unit pemadam. Terus ada 3 pilihan berdasarkan penduduk, berdasarkan luas area, sama berdasarkan lalu lintas. Nah, kalau terus user bakal disuruh input 1, 2, atau 3, dan dia bakal dibikin keys di priority underscore map. Jadi kayak 1 penduduk, 2 area, 3 lalu lintas. Terus kalau priority choice-nya nggak di priority map, user disuruh minta input ulang. Terus jika kalau udah bener dia bakal break. Terus selanjutnya di print kecamatan tersedia. Terus ada district list, Depok Planner, sama district data keys yang udah dijelasin di atas. Yang keys-keys yang tadi seperti beji kecamatan-kecamatannya. Terus for index ini buat urutan angkanya, jadi kayak 1 titik beji, 2 titik kecamatan yang lainnya. Terus di fungsi selanjutnya ada while true, district choice input pilih kecamatan untuk penempatan unit pertama. Jadi kayak user diminta buat pilih kecamatan buat penempatan unit pertama. Kalau kalau distriknya nggak ada di pilihan, kalau user inputnya salah, dia bakal ngulang lagi dan bakal break. Terus di terakhir ada print hasil perhitungan yang kayak dijelasin sebelumnya. Bisa langsung dipanggil aja functionnya Depok Planner Calculate Fire Station, bisa lihat di sini, dan mainnya langsung dijalanin di sini. Jadi sekarang untuk outputnya, jadi di sini ketika dijalankan kodenya, maka user akan diprompt dengan input untuk pemilihan prioritas. Misalkan di sini kita pilih 1 berdasarkan penduduk dan kecamatan yang untuk menempatkan unit pertama, Beji, maka akan diberikan laporan untuk setiap kecamatan dan ada beberapa unit pemadam yang ditempatkan di kecamatan itu dan detail-detail lainnya. Dan paling akhir ada total unit pemadam kebakaran yang ada di Depok. Artinya kumpulan dari semua unit pemadam kebakaran di semua kecamatan. Lalu untuk kesimpulannya, dari kode ini kami berhasil untuk menghitung distribusi unit pemadam kebakaran berdasarkan data kecamatan dan juga prioritas yang dipilih.
Lalu kode ini juga berhasil menggunakan algoritma untuk perhitungan dan juga analisis data untuk menghasilkan laporan yang terperinci dan juga untuk menghasilkan laporan yang mudah dipahami. Sekian presentasi dari kelompok 15A.